Salam Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita terus menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena apapun yang kita nikmati, apapun yang kita alami, apapun yang kita terima di hari ini, di pagi hari ini, semuanya adalah dari Tuhan. Mari saudara, kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan pagi hari ini sebelum kita melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan membangunkan kami kembali dengan satu kekuatan yang baru, dengan satu sukacita yang baru. Kami bersyukur Tuhan mengaruniakan semuanya itu dalam kehidupan kami semua untuk menunjang segala aktivitas kami. Kami mau belajar firman Tuhan sebelum kami memulai segala aktivitas di hari ini. Oleh karena itu, kami mohon Tuhan menyertai, membimbing kami di dalam kami mempelajari firman Tuhan dan juga di dalam kami menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pagi hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Demikian firman Tuhan. Rasanya sulit menjumpai orang yang sabar sekarang ini. Itulah yang dikatakan seorang pejalan kaki. Dia menjumpai orang-orang yang terburu-buru, saling serobot dan sebagainya. Karena itu dia berkata lagi, tidak heran kalau di jalanan itu kita kerap melihat orang-orang itu saling memaki, bahkan dari caci maki itu kemudian berubah menjadi perkelahian. Semuanya dimulai dari hal-hal yang terbilang sepele. Nah, bagaimana dengan kita sekalian? Apakah perilaku sabar itu menjadi keseharian kita, baik di rumah, di jalan, di sekolah, di tempat kerja, di gereja, atau dimanapun kita berada? Bapak, Ibu, dan saudara, kata yang dipakai dalam Alkitab berbahasa Yunani untuk kata kesabaran itu adalah makrothumia. Kata ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu makro yang artinya panjang dan juga kata thumos yang berarti temperamen. Kesabaran menunjuk pada pengertian tentang kesediaan seseorang untuk mengulur waktu sebelum dia menjadi marah. Untuk semua itu, saudara, dibutuhkan pengendalian diri agar kemarahan itu menjadi tepat pada waktu dan tempat yang sesuai. Dari sini dapat diperhatikan bahwa kesabaran itu bukan berarti tidak boleh marah. Marah itu boleh, asalkan tepat. Kemarahan yang tepat itu adalah kemarahan yang tidak mengandung kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, saudara, kemarahan yang tepat adalah kemarahan yang membangun. Dan lawan dari kesabaran adalah kemarahan yang tidak tepat pada waktu dan tempatnya. Karena itu, saudara, kesabaran itu adalah hal yang sangat penting, harus kita lakukan terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kita akan mempelajari Roma pasal 12 ayat 11 dan 12 sebagai sarana untuk melihat apakah makna kesabaran dan bagaimanakah pentingnya hal itu bagi kita sekalian. Roma 12 ayat 11 dan 12 adalah bagian dari surat Roma pasal 12 sampai pasal 15 yang berisi nasihat-nasihat praktis Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma. Nasihat-nasihat praktis itu terkait dengan pemikiran Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8 tentang persembahan yang hidup bagi Kristus. Persembahan yang hidup sehari-hari adalah kehidupan umat Allah yang kudus dan sesuai kehendak Allah. Sebagai implikasi dari persembahan yang hidup dan kudus itu, umat Allah diminta untuk menjalankan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan kehendak Allah.
Di antaranya adalah kehidupan dalam kasih yang tulus, tidak pura-pura, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, saling memberi hormat, tetap melayani Tuhan dengan sukacita, bersukacita di dalam pengharapan, bertekun dalam doa, dan hidup dalam kesabaran. Demikian yang ditulis di dalam bacaan tadi. Kesabaran merupakan bagian yang sangat penting yang disampaikan Paulus secara eksplisit kepada orang-orang Roma, karena situasi hidup yang akan dijalani sebagai orang Kristen akan penuh dengan berbagai pergumulan. Orang-orang percaya di Roma akan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat mereka harus menjaga diri dari kemarahan yang tidak tepat. Agar kesabaran itu terwujud dalam hidup, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah hidup dengan rajin, melayani Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh, hidup dalam kesukacitaan, penuh pengharapan, dan bertekun di dalam doa. Melalui semua itu, kesabaran akan terlatih dan menjadi karakter umat Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, salah satu wujud buah roh adalah kesabaran. Dan sekali lagi, ia akan berbuah dalam kehidupan kita sekalian jika itu ditumbuhkan melalui kebiasaan-kebiasaan yang mendukung berbuahnya kesabaran, seperti hidup rajin, melayani Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh, hidup dalam kesukacitaan, berpengharapan, dan kemudian bertekun di dalam doa. Kiranya renungan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.